Tim nasional Indonesia memiliki lini pertahanan yang cukup tangguh sejak ditangani oleh Sintayong, terutama di sektor bek kanan yang dipenuhi oleh pemain lokal dan keturunan di berbagai kelompok umur. Gak heran jika lini pertahanan skuad Garuda saat ini sulit ditembus oleh tim manapun. Cetak Gol coba merangkum tim nasional Indonesia yang kelebihan bek kanan sebagai berikut. Kecerdikan Sintayong. Tim nasional Indonesia kerap memiliki masalah pada sektor pertahanan mereka. Sang pelatih Sintayong menilai jika pemain Indonesia masih punya masalah postur tubuh yang terlalu kecil. Nggak heran banyak pemain Garuda yang selalu kalah saat menghadapi situasi bola mati. Selain itu, mereka juga sering kalah duel saat mendapatkan serangan cepat. Namun nampaknya masalah ini sudah bisa diatasi oleh anak-anak merah putih. Di era kepelatihan Sintayong, PSSI banyak melakukan perombakan secara besar-besaran. Pelatih Korea Selatan ini melakukan program naturalisasi untuk pemain keturunan. Sintayong menyebut kalau fokusnya saat itu adalah mencari pemain yang berposisi sebagai bek. Salah satunya di sektor bek kanan yang saat itu kerap menjadi masalah utama skuad Garuda. Alhasil, Sintayong pun berhasil mendatangkan beberapa pemain-pemain keturunan potensial. Namun dia juga nggak mengesampingkan pemain yang lahir di bumi pertiwi. Bahkan Sintayong mampu memoles pemain yang lahir di Indonesia untuk bisa tampil lebih baik dan menjadi andalan tim nasional Indonesia. Beberapa dari mereka juga kini menjadi andalan di klubnya masing-masing. Sebagai contoh ada ketangguhan bek kanan timnas yang sudah terlihat saat laga FIFA Matchday menghadapi Argentina. Saat itu Asnawi Mangkualam yang ditempatkan sebagai bek kanan mampu mematikan pergerakan dari Alejandro Garnacho. Meskipun kebobolan 2 gol, tapi sektor bek kanan mendapatkan banjir pujian dari berbagai pihak. Termasuk Sintayong yang menyebut kalau Asnawi sebagai pemain yang berkelas. Jika dicermati, banyak pemain bertahan Indonesia saat ini yang mempunyai postur tubuh besar. Rata-rata tinggi punggawa Garuda bahkan mencapai 180 cm. Gak heran jika banyak klub Liga 1 yang mempercayakan posisi bek kanan kepada pemain lokal. Salah satunya adalah Fajar Faturrahman yang menjadi andalan dari Borneo FC Samarinda. Asnawi Mangkualam Bahar. Untuk mengawali ulasan ini ada bek kanan Jeongnam Dragons yakni Asnawi Mangkualam Bahar. Selain tampil apik bersama timnas, Asnawi juga menjadi buah bibir di Korea Selatan. Pemain kelahiran Makassar itu selalu menjadi andalan untuk posisi starter. Bahkan Asnawi pernah dinobatkan sebagai salah satu pemain terbaik K-League 2 di pekan ke-22 musim lalu. Dalam pertandingan tersebut, Jeongnam mampu menang telak usai mengalahkan Ansan Greeners dengan skor 5-2. Hebatnya di laga itu Asnawi sukses membuat beberapa tackle-tackle krusial. Gak heran jika dirinya membuat para penyerang Ansan merasa frustasi. Melalui media sosial resminya, Jeongnam memberikan apresiasi kepada kapten tim nasional Indonesia tersebut. Para petinggi bahkan mengaku bangga dengan kemampuan yang dimiliki sang pemain. Di musim ini, Asnawi sendiri telah memainkan 20 pertandingan dan menorehkan 2 assist di K-League 2. Namun sayang dirinya tampil kurang maksimal pada laga FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan. Di laga itu, Asnawi dianggap sebagai titik terlemah skuad Garuda. Akibatnya dia harus mendapatkan rating buruk yakni 6,0 saja. Meskipun begitu, Sintayong tetap memuji anak asuhnya yang sudah bermain cukup maksimal. Dia menilai para pemain bertahan sudah bermain cukup rapat dan memberikan tekanan kepada lawan. Sandy Walsh. Berikutnya ada Sandy Walsh yang juga fasih bermain sebagai bek kanan. Dirinya merupakan pemain keturunan Belanda yang dinaturalisasi pada 22 November lalu. Sebelumnya, Sandy Walsh pernah beberapa kali membela timnas Belanda kelompok umur. Dia memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal dari kakek dan neneknya. Meskipun begitu, Sandy Walsh baru menjalani debutnya bersama timnas Indonesia di laga menghadapi Turkmenistan. Dia dipercaya sebagai starter dan tampil apik selama 72 menit. Pemain kelahiran Brussels ini bermain solid saat diturunkan sebagai bek kanan. Sandy Walsh sangat bahagia bisa tampil pertama kalinya untuk skuad Garuda. Pasalnya dia harus menunggu lama untuk bisa tampil membela timnas Indonesia sejak dinaturalisasi. Sebelumnya dia hampir menjalani debut saat skuad Garuda menjamu tim nasional Argentina. Namun kesempatan emas ini batal terwujud akibat cedera yang dideritanya. Walsh mengaku sangat kecewa setelah gagal tampil di laga besar menghadapi timnas Tenggo.
Saat ini Sandy Walsh bermain untuk KV Mechelen di divisi pertama Liga Belgia. Dia sudah memainkan 5 pertandingan di Liga Utama Belgia dan selalu tampil cemerlang. Sandy Walsh bahkan sudah mencatatkan 100 penampilan bersama KV Mechelen. Selain itu, dia juga pernah berseragam KRC Genk pada musim panas 2012 hingga 2017. Bahkan Sandy Walsh pernah bermain di Europa League bersama klub berjuluk The Smurfen ini. Rio Fahmi. Selanjutnya ada Rio Fahmi yang membela Persija Jakarta di Liga 1 Indonesia. Pemain kelahiran Banjarnegara ini berposisi asli sebagai bek sayap kanan. Namun Fahmi sendiri bisa bermain lebih ke depan sebagai sayap kanan. Rio Fahmi sendiri sudah mencatatkan debutnya bersama tim nasional Indonesia U23 di ajang SEA Games menghadapi Vietnam. Di laga tersebut, Rio Fahmi melakukan 2 blunder yang membuat gawang timnas Indonesia kebobolan. Namun dia berhasil bangkit saat kembali dipercaya membela skuad Garuda Muda. Rio Fahmi berhasil mengantarkan timnas Indonesia U23 meraih medali emas SEA Games 2023. Perannya di sisi kanan pertahanan dianggap cukup vital untuk pasukan Merah Putih. Dia mampu mencetak gol debut di kualifikasi Piala Asia U23 saat menghadapi Cina Taipei. Rio Fahmi mengaku bersyukur bisa berkontribusi untuk skuad Garuda. Penampilannya di level klub juga terbilang konsisten meski usianya masih sangat muda. Di musim lalu, Rio Fahmi tampil sebanyak 30 laga untuk Persija Jakarta di kompetisi Liga 1. Rio Fahmi bahkan mendapatkan penghargaan sebagai pemain muda terbaik Liga 1 2022-2023. Raihan ini membuat namanya disanjung tinggi oleh Thomas Doll. Pelatih Persija Jakarta ini bilang kalau Rio Fahmi sangat layak untuk meraih penghargaan ini. Sang pemain akan terus berkembang pesat untuk menjadi tumpuan Persija dan juga skuad Garuda. Fajar Fatur Rahman. Kemudian ada Fajar Fatur Rahman yang kini membela Borneo FC Samarinda. Pemain berusia 21 tahun ini juga menjadi pilihan Sintayong untuk mengisi posisi bek sayap kanan. Fajar juga menjadi bagian dari tim nasional Indonesia U23 yang berhasil menyabet medali emas SEA Games 2023. Pemain kelahiran Manokwari itu menjadi salah satu top skor di ajang tersebut. Dia telah mencetak 5 gol dan bersanding dengan Ramadan Sananta yang berposisi asli sebagai striker. Naluri gol luar biasa milik Fajar ini membuatnya sering dimainkan lebih ke depan di posisi sayap. Dia juga sangat mahir bermain sebagai sayap kiri dengan mengandalkan kecepatan dan kelincahan. Indra Syafri melihat kalau Fajar Fatur Rahman adalah pemain potensial. Pelatih berumur 60 tahun ini terkejut dengan permainan impresif Fajar sebagai pemain sayap. Indra Syafri pun meminta sang pemain untuk nggak cepat berpuas diri. Nggak cuma tampil apik di timnas, Fajar juga menunjukkan performa impresifnya bersama Borneo FC. Dia menjadi andalan skuad Pesut Etam di kompetisi Liga 1 musim ini. Welber Halim Jardim. Menutup ulasan ini ada Welber Halim Jardim yang bakal segera membela timnas Indonesia U17. Pemain junior Sao Paulo ini juga berposisi asli sebagai bek sayap kanan. Jardim punya darah keturunan Brazil dari ayahnya yakni Elisangelo Jardim de Jesus. Sang ayah pernah bermain untuk Persiba Balikpapan di gelaran Indonesia Super League. Jardim sendiri kemungkinan besar akan berseragam skuad Garuda Muda di ajang Piala Dunia U17. Bima Sakti sangat mengagumi kualitas pemain kelahiran 2007 ini. Menurutnya, Jardim punya kualitas yang lebih tinggi dibandingkan rekan setimnya di timnas Indonesia U17. Bima Sakti mengaku bahagia bisa memiliki sang pemain di dalam skuadnya. Dia menilai jika Jardim merupakan pemain kunci untuk mengisi sisi kanan pertahanan. Jardim bahkan mampu mengunci posisi pemain inti saat membela Sao Paulo U17. Media dari Brazil bahkan pernah menjulukinya sebagai Neymar dari Indonesia. Pasalnya, postur dan gaya rambut Jardim sekilas terlihat mirip dengan sang mega bintang sewaktu masih muda. Sebelum membela skuad junior Sao Paulo, Jardim sudah mulai mencuri perhatian saat berseragam Palmeiras U10. Dirinya sukses membawa klubnya meraih berbagai gelar junior bergengsi, mulai dari Gothia Cup 2019 di Swedia, Dana Cup 2019 di Denmark, serta Piala Adidas Maladewis 2019 di Prancis. Jardim diprediksi bakal menjadi tumpuan skuad Garuda di ajang Piala Dunia U17. Siap menantang Piala Asia.
Dengan melimpahnya stok bek kanan membuat tim nasional Indonesia siap menghadapi turnamen Piala Asia. Seperti diketahui, Sintayong sendiri sedang disibukkan dengan banyaknya agenda. Mantan pelatih tim nasional Korea Selatan itu akan memimpin skuad Garuda di berbagai kelompok umur. Gak heran jika Sintayong bakal mempersiapkan skuadnya dengan baik. Apalagi skuad Garuda sendiri menghadapi lawan-lawan yang tangguh seperti Jepang dan juga Irak. Para penggawa timnas Indonesia juga akan menghadapi winger-winger cepat dari Jepang. Mulai dari Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, Ritsu Doan sampai dengan Takuma Asano. Itulah ulasan tim nasional Indonesia yang tiba-tiba kelebihan bek kanan. Bagaimana pendapatmu? Apakah lini pertahanan Indonesia semakin kokoh di masa depan nanti? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.